Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, yaitu melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, artinya mengurus dua urusan. Yang pertama urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan urusan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera, dengan misi satunya yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya, bertujuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya luhur. Dengan sasarannya yang pertama yaitu meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, itu yang pertama. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kemudian selanjutnya adalah dengan pengendalian penduduk tersebut, strateginya adalah akses pelayanan KB. Akses pelayanan KB ini dengan arah kebijakannya adalah pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin, peningkatan KIE, artinya KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi, atau yang kita namakan dengan penyuluhan keluarga berencana, serta advokasi yang dilakukan oleh petugas lapangan KB. Kemudian peningkatan peran institusi masyarakat pedesaan yang terdiri di lingkungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para kader KB dan kader-kader pembangunan. Nah, secara demografis bahwa pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Dinas PPKB PPPA berkewajiban untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui menurunkan angka kelahiran atau total fertility rate. Nah, ini dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama yaitu menghindari kawin muda atau pernikahan dini. Karena apa? Karena melalui pernikahan dini ini atau kawin muda ini nanti akan memberikan kontribusi bagi jumlah kelahiran yang besar. Nah, sementara kawin muda atau pernikahan dini itu kita hindari karena bagaimana? Karena di situ ada program pendewasaan usia perkawinan. Dengan pendewasaan usia perkawinan kita ingin menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan dapat diandalkan, sehingga pada gilirannya nanti mereka menjadi pasangan usia subur sudah siap untuk menikah dengan memberikan pembekalan-pembekalan kepada remaja, pemuda, dan generasi-generasi agar bisa menyiapkan kehidupan berkeluarga sebelum nanti mereka memasuki jenjang pernikahan. Nah, cara seperti ini karena apa? Karena kita tidak ingin Kabupaten Garut dengan jumlah angka stunting yang tinggi, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang tinggi, ini disumbang dari pernikahan dini. Artinya pasangan-pasangan usia subur yang rentan, yang masih muda, sehingga bisa menimbulkan disharmonisasi. Kemudian tingkat perceraian yang tinggi karena ketidaksiapan secara mental, secara ekonomi, secara sosial, dan ini bisa menimbulkan resiko tinggi bagi terjadinya anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tadi dengan pernikahan dininya itu bisa lahir anak yang stunting. Kemudian terjadi angka kematian ibu serta angka kematian bayi yang tinggi. Sehingga kita terus gulirkan program
pendewasaan usia perkawinan dan harus bisa menghindari 4 terlalu. 4 terlalu itu hindari terlalu muda untuk menikah dan melahirkan, hindari terlalu tua untuk melahirkan, hindari terlalu dekat jarak kelahiran, dan hindari terlalu sering atau terlalu banyak jumlah anak yang dilahirkan. Nah, program ini nanti kita akan kemas dengan kemasan-kemasan yang menarik sehingga nanti banyak diminati oleh para generasi muda. Kami akan mencoba sekarang membuat sebuah sistem informasi bagaimana gerakan membangun masyarakat dan remaja untuk bereproduksi sehat. Nah, ini kita akan coba melalui gerakan yang disebut dengan Si Gemar Rehat. Si Gemar Rehat ini insya Allah akan kita luncurkan dengan beberapa konten yang menarik bagi remaja. Ada life skill, ada hindari narkoba, ada bahaya HIV/AIDS, ada wawasan kependudukan, di samping di dalamnya tentang kesehatan reproduksi. Ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ada pusat informasi konseling serta remaja dan mahasiswa. Nah, insya Allah prioritas garapan kita ke depan, kita akan lebih memperhatikan kepada bagaimana remaja tersebut memiliki wawasan-wawasan kependudukan, sehingga pada gilirannya remaja nanti akan menjadi pasangan usia subur, siap untuk menikah di usia yang ideal, mereka berketahanan, berkeluarga, dan insya Allah akan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sejahtera secara lahir, bahagia secara batin. Amin, insya Allah. Dinas kita itu termasuk dinas yang gemuk ya. Artinya ada 5 bidang teknis dan 1 sekretariat. Dari 5 bidang teknis itu ada bidang yang menangani khusus tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu ada bidang PP, bidang pemberdayaan perempuan, dan bidang perlindungan anak. Nah, bidang ini nanti yang akan menangani tentang bagaimana pengarus utamaan gender serta perlindungan anak. Dan ini dibantu oleh para kepala seksi. Kepala seksinya pun sudah menjurus sesuai dengan tupoksi, yaitu di bidang PP ada 3 kepala seksi, yaitu Kasih Kesetaraan Gender, kemudian ada Kasih Kelembagaan Perempuan, kemudian ada Kasih Perlindungan Hak Perempuan. Kemudian di bidang PA, Perlindungan Anak, itu ada Kasih Pengarus Utamaan Hak Anak, kemudian ada Kasih Hubungan Antar Lembaga, dan ada Kasih Perlindungan Khusus Anak. Kemudian di lapangan pun kita dibantu oleh beberapa UPT, tapi UPT-nya UPT wilayah. UPT PPA, UPT wilayah, ini hanya ada 8 wilayah, sehingga dari kedua bidang dan 8 UPT wilayah ini berperan sesuai dengan tupoksinya, yaitu meningkatkan keadilan, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak anak. Dengan melakukan beberapa penguatan kelembagaan organisasi perempuan dan anak dengan arah kebijakannya adalah pembinaan kelembagaan organisasi perempuan, yaitu melalui gerakan organisasi wanita, kemudian ada forum anak daerah atau FAD. Di samping itu penguatan tentang regulasi yang kita sudah buat, yaitu tentang Perda 13/2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kemudian pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kemudian proses pengesahan, sekarang dalam proses pengesahan pembuatan kebijakan berupa peraturan daerah PUG dalam pembangunan. Ini sebagai payung hukum bagaimana nanti perencanaan penganggaran yang responsif gender, yang PPRG. Kemudian regulasi itu pun dibentuknya instruksi Bupati nomor 188.55/2038 DPPKB PPPA tahun 2017 yang menginstruksikan setiap kecamatan dan desa atau kelurahan itu wajib untuk membentuk gugus tugas
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, itu di tingkat kecamatan. Sementara di tingkat desa dan kelurahan dibentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Ini merupakan upaya dan kepedulian dari pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kekerasan baik secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif di wilayah Kabupaten Garut. Yang selanjutnya, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, yaitu diarahkan dengan kebijakan yang pertama tentang penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian penguatan kelembagaan P2TP2A, ini di bawah pembinaan dinas kita ya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian pemenuhan hak anak dan perempuan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kita membuat fasilitas yang ramah perempuan serta anak di tempat-tempat pelayanan publik. Misalnya untuk penyeberangan anak di sekolah itu sudah disediakan, kemudian toilet di masing-masing fasilitas baik perkantoran maupun pelayanan publik itu sudah disediakan yang responsif gender. Itu ada yang perempuan kamarnya, ada yang laki-laki ya. Kemudian peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ini diaplikasikan dengan bentuk kegiatan program P2 WKSS, yaitu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat yang sejahtera. Setiap hambatan pasti itu ada penyelesaian ya, ada jalan pemecahan, termasuk yang kita alami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Garut. Kalau kita rinci, Garut itu termasuk kabupaten yang cukup besar wilayahnya. Ada 42 kecamatan, ada 442 desa dan kelurahan. Sehingga dengan sendirinya jumlah penduduk di Kabupaten Garut pun itu besar. Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, karena 10 tahun sensus penduduk di BPS itu sekitar 2.606.309 jiwa. Jumlah penduduknya cukup besar. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya sekitar 1,12. Ini termasuk sedang-sedang saja. Karena kalau 2 ke atas termasuk pertumbuhan yang cepat, 1 sampai 2 termasuk pertumbuhan yang sedang, sementara kurang dari 1 termasuk pertumbuhan penduduk yang lambat. Garut termasuk laju pertumbuhan penduduknya sedang. Di samping itu, AKB kita, angka kematian ibu, angka kematian bayi cukup tinggi, sehingga di tahun 2020 kita mendapatkan peringkat ketiga dari 27 kabupaten kota tertinggi. Tetapi di 2017 sungguh dramatis ya, angka kita tertinggi se-Jawa Barat dengan angka kematian ibu 74 kasus dan angka kematian bayi 333 kasus. Ini sangat mencengangkan dan termasuk kejadian yang luar biasa. Di samping itu, hambatan yang kita hadapi itu yaitu dengan kesertaan ber-KB MJP-nya yang masih rendah. Kenapa KB MJP masih rendah? MJP itu metode jangka panjang. Artinya yang dipilih menjadi akseptor KB mereka hanya memilih alat kontrasepsi yang ringan-ringan saja, yang keberlangsungannya sangat rendah, pil, suntik, kondom. Sementara yang MJP, yang metode jangka panjang, ada IUD, ada implan, ada MO. MO itu kan medis operasi ya, ada prianya MOP dan wanitanya MOW, atau yang kita kenal dengan tubektomi dan vasektomi. Ini masih tergolong rendah, baru mencapai sekitar 29,48%. Artinya yang kesertaan ber-KB dengan menggunakan non-MKJP itu jauh lebih besar, dan ini akan berakibat terhadap tingkat drop out atau tingkat lepas pakainya cukup tinggi, dikarenakan
alat kontrasepsi yang non MKJP ini sangat rentan untuk terjadinya lepas pakai alat kontrasepsi atau kita kenal dengan drop out-nya cukup tinggi. Dan angka cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani atau dikenal dengan bahasa unmet need itu cukup tinggi. Kita melebihi dari Provinsi Jawa Barat. Angka Provinsi Jawa Barat sekitar 9% dan Kabupaten Garut hampir 13,32%. Jadi melebihi dari rata-rata di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian peserta KB mandiri atau yang mengikuti kegiatan KB tetapi melalui jalur swasta itu masih terbilang rendah, sekitar di bawah 40%. Artinya bahwa mereka yang mengikuti kegiatan KB, pelayanan KB di pemerintah itu masih tinggi, ya sekitar 60% lebih. Artinya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan KB masih mengandalkan pemerintah. Nah, sementara hambatan-hambatan yang kita hadapi tersebut, ada beberapa penyebab dari hambatan tersebut. Yang pertama, misalnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut cukup tinggi ya. Kalau di 2019 kita ingin menurunkan angka 12,47, di 2024 kita ingin menurunkan sampai ke 9,27. Artinya masih cukup tinggi angka kemiskinan kita sekitar 241.310 jiwa. Dan IPM di Kabupaten Garut itu masih tergolong rendah ya. Masih di angka 62,23 di tahun 2019 dan ingin dinaikkan di tahun 2024 menjadi 65,42 poin. Nah, ini penyebab-penyebab ini ditambah lagi dengan rata-rata usia kawin pertama wanita masih tergolong rendah, yaitu di kisaran angka 18 tahun. Jadi belum mencapai umur ideal 20 tahun. Kemudian penyebab dari isu-isu strategis tadi yaitu rasio petugas lapangan KB yang PNS ini dibanding dengan Desa Garapan rasionya satu petugas masih menggarap 4-6 desa. Jadi kita kekurangan petugas lapangan KB sehingga dibantu oleh para TPD, tim penggerak desa maupun para TKK, sukuan, dan pos KB atau institusi masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat masih tergolong rendah. Inovasi-inovasi kita sebagai gerakan besar Dinas PPKB, PPPA dibilang cukup inovatif, cukup variatif ya, karena ini mencakup dari sisi-sisi hambatan tadi. Misalnya hambatan dari sisi MKJP kurang atau rendah. Kita di tahun 2021 digulirkan dengan program Gemas KB. Gemas KB itu gerakan masyarakat untuk masuk KB. Nah, ini terus kita gulirkan dengan melakukan berbagai upaya-upaya pendekatan-pendekatan persuasif, komunikatif, integratif, koordinatif dengan berbagai lintas sektor. Kemudian tadi peranan institusi masyarakat pedesaan kita masih rendah. Kita gulirkan dengan GESIT. GESIT itu adalah gerakan 1.100 institusi. Artinya kenapa 1.000? 1.000 itu adalah tingkat RW. Tingkat RW itu ada yang dinamakan dengan sub pos KB. Itu beribu-ribu kader sub pos KB di tingkat RW itu akan kita berdayakan, akan kita optimalkan untuk membantu peranan Dinas PPKB, PPPA dikarenakan kekurangan para petugas lapangan tadi. Kemudian 100 institusi artinya para kader serta pos KB atau kader-kader pembangunan yang berada di tingkat desa sekitar 442 desa. Mereka nanti akan siap untuk melakukan pemberdayaan terhadap program pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Kemudian yang tadi tentang AKI AKB yang tinggi, itu kita akan gulirkan dengan Sigema Rehat. Ya. Sigema Rehat itu adalah tadi sudah dikatakan sistem informasi gerakan masyarakat dan remaja untuk melakukan reproduksi sehat.
Sehingga insya Allah angka stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi kita bisa menekan dan bisa menurunkan. Kemudian untuk pengarus utamaan gendernya kita akan gulirkan dengan ngageder, yaitu gerakan pengarus utamaan gender, serta Puspagaling adalah pusat pembelajaran keluarga secara keliling. Insya Allah kita di tahun 2021 apabila anggaran tersebut tidak direfocusing, tidak ada terjadi efisiensi, kita ingin mobil untuk Puspagaling ini bisa kita lakukan pengadaan, sehingga dengan mobil ini kita akan bergerak bebas secara keliling melakukan pembelajaran terhadap keluarga untuk lebih meningkatkan ketahanan keluarga. Kemudian yang berkaitan dengan remaja pun kita memiliki generasi-generasi berencana yang tergabung di dalam Kirana, artinya komunitas remaja berencana. Forum Anak Daerah atau FAD ini akan bisa membantu dengan Sigema Rehat tadi, sistem informasi gerakan masyarakat dan remaja bereproduksi sehat. Nah, semua ini kita akan menyusun, kita akan membangun sebuah sistem informasi pembangunan keluarga secara ngeling. Jadi semua akan terwadahi dengan Sibanggaling. Sibanggaling itu adalah sistem informasi pembangunan keluarga secara ngeling yang di dalamnya ada Gemas KB, di dalamnya ada Gesit, di dalamnya ada Sigema Rehat, di dalamnya ada gerakan pengarus utamaan gender atau ngageder, di dalamnya ada Gerbang Lungguh. Gerbang Lungguh itu adalah gerakan membangun keluarga-keluarga yang tangguh, yang berketahanan. Di dalamnya ada Puspagaling, pusat pembelajaran keluarga nanti secara keliling dengan melibatkan beberapa stakeholder, komponen masyarakat, dan beberapa elemen-elemen yang bisa kita berdayakan dan kita padukan. Pesan kami selaku penanggung jawab ya program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat Kabupaten Garut, bagi kaula muda terus lakukan ya pembelajaran, persiapan, pembekalan untuk apa? Untuk nanti menuju keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, yang sakinah, yang sejahtera lahir, bahagia batin. Dewasakan dulu usia perkawinan, kemudian matangkan dulu secara fisik, psikis, mental, sosial ya. Pendidikan kita terus bekali dengan life skill untuk nanti persiapan secara ekonomi, sehingga pada saat dan gilirannya nanti menjadi keluarga insya Allah keluarga yang menurut Rasul adalah keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang baiti jannati, rumah bagaikan surga, memiliki anak-anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang berkualitas, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang birrul waliden, anak yang qurrata ayun, buah ati, panyilekan soca, sehingga insya Allah keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Dan pesan selanjutnya, di mana nanti kita sudah melakukan pembentukan keluarga, ingat dengan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu kita harus pertama adalah keluarga yang jelas berketuhanan, keluarga yang dekat dengan Allah, keluarga yang taat, yang patuh terhadap syariat-syariat agama. Kita tidak boleh jauh, kita tidak boleh menghindar dengan aturan-aturan yang telah Allah garis bawahi di dalam agama. Jadi adalah keluarga yang beragama. Kemudian keluarga yang memiliki kasih sayang, keluarga yang melindungi anak-anak, istri serta saudara-saudara di lingkungan keluarga tersebut. Keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian keluarga yang memiliki motivasi untuk melakukan pendidikan, pengetahuan, pembelajaran, terus digali bahwa ilmu itu adalah sampai kita masuk ke liang lahat.
utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari mulai kau dalam buayan sampai engkau masuk ke liang lahat. Artinya pendidikan itu adalah pendidikan seumur hidup. Kemudian 8 fungsi keluarga adalah yang selanjutnya adalah keluarga yang memiliki reproduksi sehat. Artinya keluarga yang melahirkan dalam kondisi yang sehat, tidak stunting, tidak terjadi resiko angka kematian ibu, tidak terjadi resiko angka kematian bayi. Kemudian yang terakhir adalah keluarga-keluarga yang memiliki lingkungan yang sehat. Kemudian itulah 8 fungsi keluarga. Pesan singkat kami terhadap anak-anak dan para pemuda, remaja, serta pasangan usia yang sudah menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.